Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang demokrasi HAM Civil Society. Dan di sini insya Allah akan kami jelaskan apa itu demokrasi, apa itu HAM Civil Society. Karena tantangan zaman kita, orang-orang rendahan ataupun rakyat biasa, kita itu dituntut untuk mengerti apa itu demokrasi, apa itu HAM Civil Society ataupun peraturan yang lain. Jadi khususnya mahasiswa, kita harus aktivis, kita harus kritis jadi mahasiswa. Jadi nontonlah video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Demokrasi adalah sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi atau negara yang seluruh anggota atau warganya memiliki cita kekuasaan sama besar. Demokrasi modern dicirikan oleh dua keunggulan secara hakiki membedakannya dari bentuk-bentuk pemerintahan sebelumnya, yakni mampu menjamin pendengar di dalam lingkungan masyarakat sendiri dan diakui kedaulatannya oleh suatu kerangka kerja logistik dari negara-negara berdaulat yang serupa. Demokrasi dalam bentuk purba pada umumnya dikait-kaitkan dengan ikhtiar-ikhtiar bangsa Yunani dan Romawi kuno, bangsa-bangsa yang dianggap sebagai pendiri peradaban dunia barat oleh para cendekiawan abad ke-18 yang mencoba memanfaatkan eksperimen demokrasi perdana ini menjadi suatu pola dasar yang baru bagi organisasi politik pasca monarki. B. Fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi Pancasila adalah menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Adapun fungsi lainnya adalah menjamin tetap tegaknya Indonesia, menjamin tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, menjamin adanya hubungan yang selaras, seimbang, dan serasa antara lembaga negara, dan juga menjamin adanya pemerintah yang bertanggung jawab. HAM Civil Society atau masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis. Sebenarnya di Indonesia konsep civil society sudah ada di zaman setelah kemerdekaan, dapat dilihat dari konsep Piagam Jakarta, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Dasar 1945, dan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bisa dilihat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Problem humanitas dalam kegiatan dengan HAM masih menyisakan banyak pertanyaan. Deklarasi Universal HAM tanggal 10/12/1948 yang diharapkan menjadi a common standard of achievement for all peoples and all nations mendapat penafsiran seturut konteks politik tiap-tiap penguasa negara. Pada gilirannya, realitas ini melahirkan krisis hak asasi manusia atau HAM di banyak negara, termasuk Indonesia. Krisis HAM terjadi akibat negara memerkosa hak asasi manusia dalam kerapuhan menegakkan demokrasi yang mengabaikan keadilan dan kepentingan rakyat. Sejatinya, civil society telah menjadi tiang penyangga utama bangunan demokrasi khususnya di negara Indonesia dan menjaga keseimbangan kehidupan. Demokrasi adalah sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi atau negara yang seluruh anggota warganya memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Demokrasi modern dicirikan oleh dua keunggulan yang secara hakiki membedakannya dari bentuk-bentuk pemerintahan sebelumnya. Fungsi demokrasi Pancasila menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Adapun fungsi lainnya adalah menjamin tetap tegaknya Indonesia. HAM Civil Society atau masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil yang berdiri dan demokratis. Civil Society telah menjadi tiang penyangga utama bangunan demokrasi khususnya negara Indonesia dan menjaga keseimbangan kehidupan berbangsa.
Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga dengan adanya materi yang kami sampaikan, kita bisa kenal lebih jauh lagi apa itu demokrasi, HAM civil society, dan hendaknya yang terakhir dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di lain waktu.